Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sauki Auri Dwi Putri dan teman saya Radita Rahma. Di sini kami ingin menjelaskan tentang akhlak tasawuf yang berjudul Tasawuf dalam Hierarki Ilmu-ilmu Keislaman. Apa sih tasawuf dalam hierarki ilmu-ilmu keislaman itu? Untuk lebih tahu dan memahaminya, yuk kita simak penjelasan dari kami. Dimulai dari pengertian ilmu. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang berarti pengetahuan. Dalam perspektif Islam, ilmu merupakan pengetahuan yang mendalam atas persoalan-persoalan duniawi dan ukhrawi dengan bersumber kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran dan hadis merupakan wahyu Allah yang berfungsi sebagai petunjuk tentang ilmu dan aktivitas ilmiah. Terbukti dengan adanya ayat yang pertama kali turun, yaitu surat Al-Alaq yang berbunyi, "Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan." Nah, dalam kata bacalah memiliki arti yang luas, yaitu aktivitas utama dalam kegiatan-kegiatan ilmiah. Sedangkan dalam hadis Nabi, banyak pembahasan tentang aktivitas ilmiah, keutamaan penuntut, dan etika dalam menuntut ilmu. Seperti salah satu hadis yang berbunyi, menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedua, membahas tentang klasifikasi ilmu. Secara umum, Islam dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok yang meliputi metafisika, matematika, dan ilmu-ilmu fisik. Seiring dengan perkembangan zaman, sejumlah ulama berupaya melakukan klasifikasi. Salah satunya ialah Al-Ghazali, yang mengklasifikasikan ilmu menjadi 2 bagian, yaitu ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari setiap muslim. Ilmu fardu ain sendiri membahas tentang tata cara melakukan perbuatan wajib, seperti ilmu tentang sholat, puasa, bersuci, dan sejenisnya. Sedangkan fardu kifayah adalah ilmu yang harus dikuasai demi tegaknya urusan dunia, seperti ilmu kedokteran, astronomi, pertanian, dan sejenisnya. Nah, dalam ilmu fardu kifayah, tidak setiap muslim dituntut menguasainya. Yang terpenting, setiap kawasan ada yang mewakilinya. Klasifikasi ilmu-ilmu keislaman yang dilakukan oleh para ilmuwan muslim mempertegas bahwa cakupan ilmu dalam Islam sangatlah luas, meliputi urusan duniawi dan ukhrawi. Yang menjadi batasan ilmu dalam Islam adalah pengembangan ilmu harus dalam bingkai tauhid dan memahami ilmunya dengan hakikat yang merujuk pada pengajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, membahas tentang topik utama pembahasan kita, yaitu tasawuf dalam hierarki ilmu-ilmu keislaman. Dalam tradisi intelektual Islam, para ulama telah membuat klasifikasi ilmu berdasarkan sudut pandang Islam. Di antara mereka, pendapat Ibnu Khaldun cukup penting diutarakan, yaitu ilmu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu ilmu hikmah dan filsafat, yang diperoleh dengan akal manusia, dan ilmu yang diajarkan dan ditransformasikan dengan bersumber kepada syariat Islam, yaitu Al-Quran dan hadis. Syekh Muhammad Naqwid Al-Attas membagi ilmu menjadi 2 jenis, yaitu ilmu pemberian Allah yang disebut ilmu-ilmu agama, dan ilmu capaian yang disebut ilmu rasional, intelektual, dan filosofis. Sedangkan tasawuf dikategorikan sebagai metafisika Islam, yang merupakan bagian dari ilmu-ilmu agama. Meskipun muncul belakangan sebagai sebuah disiplin ilmu, namun tasawuf termasuk sebagai bagian dari ilmu syariat yang telah dipraktikkan pada zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat dan tabi'in. Pada masa itu, tasawuf masih berupa bentuk ibadah semata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Radita Rahma
akan melanjutkan penjelasan dari teman saya Sauki Auri Dwi Putri tadi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kedudukan tasawuf. Nah, istilah tasawuf ini dikenal secara luas di kawasan Islam sejak penghujung abad kedua Hijriah sebagai perkembangan lanjut dari kesolehan para zahid yang mengelompok di serambi Masjid Madinah dahulu. Kedudukan tasawuf bagi orang yang mempelajari ilmu tasawuf ini merupakan hal yang sangat baik. Mengapa? Karena ilmu tasawuf ini bermanfaat untuk menjaga diri kita dari segala perbuatan yang tidak disukai Allah. Selain itu, tasawuf juga merupakan dasar pokok kekuatan batin dan pembersih jiwa, pemupuk iman, penyubur amal soleh, memperkuat keimanan, melatih sabar, belajar bersyukur, bersikap zuhud, dan ikhlas. Kemudian ada macam-macam aliran tasawuf. Nah, di sini ada dua aliran tasawuf. Yang pertama tasawuf sunni dan yang kedua tasawuf falsafi. Tasawuf sunni itu adalah ilmu tasawuf yang dipahami berdasarkan dalil nakli. Nah, apa saja dalil nakli itu? Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sehingga tasawuf sunni ini kebanyakan diterima oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi ini sama dengan tasawuf sunni tadi karena dia juga dipahami berdasarkan dalil nakli juga, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tetapi di dalam tasawuf falsafi ini masih menggunakan bantuan dari para ahli filsafati. Selanjutnya di sini juga terdapat 3 aliran tasawuf berdasarkan objek dan sasarannya. Nah, apa saja? Yang pertama tasawuf akhlaki, yang kedua tasawuf amali, dan yang ketiga tasawuf falsafi. Nah, tasawuf akhlaki ini lebih berorientasi kepada etika dan keluhuran budi pekerti, seperti akhlak kita atau tingkah laku kita. Kemudian yang kedua tasawuf amali ini dia lebih mengutamakan intensitas ibadah dan eksistensitas ibadah kita kepada Allah. Atau dengan kata lain, rutinitas frekuensi kita dalam beribadah kepada Allah dan kesempurnaan kita dalam melakukan setiap ibadah tersebut. Kemudian yang ketiga ada tasawuf falsafi tadi. Di tasawuf falsafi ini adalah memikirkan hakikat dari keberadaan dan kenyataan yang menyertainya. Sehingga tasawuf falsafi ini disebut juga dengan mistik metafisis. Selanjutnya ada sumber dan perkembangan pemikiran dari tasawuf. Apa saja itu? Nah, di sini ada 2 sumbernya, yaitu yang pertama sumber dari Islam dan yang kedua sumber dari luar Islam. Nah, sumber Islam ini yaitu yang bersumber dari ajaran dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah serta praktik-praktik dari kehidupan Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya terdahulu. Sehingga kita sebagai manusia tidak diperbudak oleh dunia dan harta benda dan senantiasa bersikap sabar dalam menjalani pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian unsur dari luar Islam atau sumber dari luar Islam. Nah, unsur luar Islam ini ada disebabkan karena secara sejarah atau histori agama-agama tersebut sudah ada sebelum Islam, sehingga muncullah unsur-unsur luar Islam tersebut seperti unsur Masehi, unsur Yunani, unsur Hindu-Buddha, dan unsur Persia.
Selanjutnya ada perkembangan tasawuf. Nah, perkembangan tasawuf dimulai pada fase asketisme atau zuhud yang tumbuh pada abad pertama dan kedua Hijriah. Pada fase ini, terdapat individu-individu dari kalangan muslim yang telah memusatkan dirinya pada ibadah dan tidak terlalu mementingkan urusan duniawi. Kemudian pada abad ketiga Hijriah, ahli tasawuf mencoba untuk menyelidiki bagaimana ajaran tasawuf yang berkembang pada masa itu, sehingga mereka membaginya menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama tasawuf yang berisikan ilmu jiwa, yang kedua tasawuf yang berisikan ilmu akhlak, dan yang ketiga tasawuf yang berisikan metafisika. Kemudian pada abad keempat Hijriah, ilmu tasawuf maju lebih pesat daripada abad ketiga Hijriah, karena para ulama di sana mengembangkan ajaran tasawufnya masing-masing. Seperti ulama Musa al-Ansori yang mengajarkan tasawuf di Khurasan, Iran. Ada juga ulama Abu Hamid bin Muhammad al-Rubazi yang mengajar di salah satu kota di Mesir. Dan ada juga ulama Abu Ali Muhammad bin Abdil Wahab al-Saqafi yang mengajar di Naisabur. Kemudian pada abad kelima Hijriah muncullah Imam Al-Ghazali yang sepenuhnya hanya menerima tasawuf berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian pada abad ke-6 Hijriah muncullah kelompok tasawuf yang memadukan tasawuf mereka dengan filsafat, dengan teori mereka yang bersifat setengah-setengah. Karena jika disebut murni tasawuf bukan, murni filsafat juga bukan. Kemudian pada abad ke-7 dan ke-8 tasawuf mulai mengalami kemunduran. Dengan habisnya abad ke-7 dan ke-8, tidak didengar lagi perkembangan atas pikiran yang baru dalam tasawuf tersebut. Begitulah perkembangan dari tasawuf. Inilah uraian dari kami tentang tasawuf dalam hierarki ilmu-ilmu keislaman. Kurang lebihnya kami mohon maaf karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala semata. Semoga uraian singkat dari kami tersebut dapat menambah ilmu pengetahuan kita tentang tasawuf dan bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.